재밌었던 것 같아요. 매번 시합마다 모든 걸 걸고 싸웠고. If we know one thing about the Korean Zombie, is that his name is synonymous with incredible fights. The Korean Zombie is a guy that earned his moniker. The man is wild. He's all action. This guy has given some of the most memorable moments since the UFC has been around. He's such a household name for any diehard fan, any fan of the WEC. Anybody that's really been following this sport for a while knows the Korean Zombie. Oh, Chuck's pointed on. Garcia trying to answer. Exchange. He's willing to just walk forward and look for the finish and look to land on his opponent. That's why they call him the Zombie. Oh, we go! Chan Sung Jung knocks out Dennis Bermudez! The Korean Zombie back with a vengeance! I don't even know how he's still on his feet right now. Oh, big counter from the Zombie! Gotta be close to the end. You gotta be kidding me. Must see TV. The Korean Zombie does it again. Wow. Halo bro, tidak banyak petarung di MMA yang julukannya terasa begitu melekat sampai-sampai sulit dipisahkan dari identitas aslinya. Bagi Chan Sung Jung atau yang lebih dikenal dengan The Korean Zombie, sebutan itu bukan sekedar branding, melainkan sebuah refleksi jujur atas gaya bertarung dan perjalanan hidupnya. Ia bukan hanya datang ke oktagon untuk bertarung, tetapi untuk membuktikan bahwa daya tahan, keberanian, dan ketabahan bisa mengubah seorang fighter menjadi ikon global. Lahir pada 17 Maret tahun 1987 di Pohang, Korea Selatan, Chan Sung Jung tumbuh dalam lingkungan sederhana yang keras. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak pendiam yang sering jadi sasaran bully karena tubuhnya kurus dan pemalu. Justru pengalaman pahit itulah yang mendorongnya masuk ke dunia bela diri, dimulai dari Hapkido dan Taekwondo. Jung menemukan kepercayaan diri lewat disiplin tradisional Korea, namun ia sekedar sadar bahwa jika ingin benar-benar bertarung di level tertinggi, ia harus melampaui batas tradisi dan masuk ke disiplin yang lebih praktis untuk pertarungan penuh kontak. Perkenalannya dengan Muay Thai menjadi titik balik dari seni bela diri Thailand itu. Zombie belajar bagaimana mengubah tubuhnya yang ramping menjadi mesin agresi. Kombinasi lutut, siku, dan gaya menekan lawan tanpa henti. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengalihkan fokus ke MMA, olahraga yang saat itu masih asing di Korea. Jung memulai karir profesionalnya di ajang-ajang lokal, lalu menembus skena Jepang melalui organisasi Sengoku dan DIP. Di sana, ia mulai dikenal sebagai petarung yang selalu memberikan hiburan maksimal, kemenangan demi kemenangan, serta gaya bertarungnya yang nekat maju tanpa mundur membuat namanya cepat beredar di kalangan hardcore fans. Jepang saat itu adalah salah satu pusat MMA di dunia. Dan fakta bahwa anak muda Korea bisa mencuri perhatian di sana sudah merupakan pencapaian tersendiri. Panggung global akhirnya terbuka ketika ia menandatangani kontrak dengan World Extreme Cage Fighting atau WEC, promotor Amerika yang kala itu menampilkan featherweight dan lightweight terbaik di dunia. Debutnya di WEC 48 pada tahun 2010 melawan Leonard Garcia menjadi momen yang mengubah hidupnya. Pertarungan 3 ronde itu adalah kekacauan murni. Dua petarung saling hajar tanpa henti, nyaris tanpa langkah mundur. Penonton berdiri, komentator kehilangan kata-kata, dan media menyebutnya salah satu pertarungan paling brutal dalam sejarah MMA modern. Meski hasilnya kalah tipis lewat split decision, nama The Korean Zombie langsung meledak. Julukan itu bukan sekedar gimmick, ia benar-benar terlihat seperti mayat hidup, terus berjalan maju meski wajah penuh pukulan, meski tubuh digempur habis-habisan. Dalam sekejap, Chan Sung Jung berubah dari petarung Asia yang nyaris tak dikenal menjadi fenomena global, simbol dari gaya bertarung yang tidak bisa dimatikan. Ketika WEC merger dengan UFC pada tahun 2010, para petarung kelas ringan dan bulu terbaik dunia resmi pindah ke panggung paling besar. Bagi Chan Sung Jung, ini adalah momen pembuktian.
Apakah gaya zombie bisa bertahan di level paling elit? Jawabannya datang dengan cepat pada Maret 2011 dalam rematch melawan Leonard Garcia di UFC Fight Night. Zombie menorehkan sejarah. Ia mengeksekusi twister submission, sebuah teknik kuncian leher dan tulang belakang yang nyaris tak pernah terlihat di kompetisi profesional. Itu adalah twister pertama dalam sejarah UFC dan sampai hari ini tetap jadi highlight yang diputar ulang sebagai simbol kreativitas ekstrim dalam jiu-jitsu. Momen itu mematahkan stereotip bahwa zombie hanyalah mengandalkan dagu keras dan keberanian gila. Ia juga punya kecerdikan teknis dan keberanian untuk mengeksekusi manuver beresiko tinggi di panggung terbesar. Setelah itu, zombie melanjutkan dengan kemenangan spektakuler atas Mark Hominick dan Dustin Poirier. Duel melawan Poirier pada 2012 bahkan disebut sebagai salah satu pertarungan terbaik dekade tersebut. Penuh drama, perubahan momentum, dan akhirnya diselesaikan zombie lewat Darce Choke. Dengan catatan itu, pintu menuju perebutan sabuk pun terbuka. Puncaknya datang pada UFC 163 di Rio de Janeiro. Lawannya bukan sembarangan, yaitu Jose Aldo, juara featherweight dominan yang saat itu dianggap hampir mustahil dikalahkan. Jung masuk oktagon sebagai underdog, tapi membawa aura tak kenal takut. Di ronde-ronde awal, ia berusaha menekan Aldo dengan pressure khasnya. Meski serangan balasan Aldo, terutama leg kick, mulai menggerogoti, tragedi menimpa di ronde keempat. Saat mencoba melepaskan kombinasi, bahu kanan zombie tiba-tiba bergeser keluar dari sendi. Dislokasi yang brutal, ia berusaha menarik bahunya kembali sambil terus bertarung. Sebuah adegan yang mencerminkan julukannya, namun Aldo segera menghujani serangan memaksa wasit menghentikan pertandingan. Kekalahan itu bukan hanya soal kehilangan kesempatan emas merebut sabuk, itu juga menjadi titik awal dari serangkaian cedera panjang yang akan membayangi sisa karirnya. Momen di Rio memperlihatkan paradoks The Korean Zombie, keberanian tanpa batas yang membuatnya dicintai fans, tapi juga punya tubuh yang mulai menagih harga dari gaya bertarungnya yang nekat. Dari sinilah kisah zombie mulai berubah dari sekedar petarung fenomena menjadi legenda tragis yang selalu berdiri di ambang kejayaan, tapi dihantam realitas keras MMA. Jika cedera sudah cukup merenggut banyak waktu dari seorang atlet, kewajiban negara menambah babak baru dari drama karir Chan Sung Jung. Pada 2014, setelah serangkaian perawatan cedera, Jung harus meninggalkan oktagon untuk memenuhi kewajiban wajib militer di Korea Selatan. Tidak ada pengecualian bagi seorang bintang olahraga sekalipun ia sedang berada di jalur menuju puncak dunia. Bagi seorang fighter berusia 27 tahun, fase ini adalah periode emas saat stamina masih prima, refleks masih tajam, dan nama sedang menanjak. Justru Jung harus menunda segalanya. 4 tahun karirnya hilang begitu saja, bukan karena kekalahan, tetapi karena realitas sosial politik negaranya. Bagi publik Korea, hal itu adalah sesuatu yang biasa. Namun bagi MMA, kehilangan zombie di masa jayanya terasa seperti sebuah celah besar yang tak tergantikan. Selama masa dinasnya, Jung tetap menjaga fisik, tapi tidak mungkin melatih dan bertanding di level UFC. Dunia MMA terus bergerak maju. Jose Aldo, McGregor, dan Max Holloway silih berganti memimpin divisi featherweight. Ketika generasi baru lahir, banyak penggemar beratnya bertanya apakah zombie akan kembali atau ia akan hilang begitu saja dari panggung global. Jawaban itu datang pada Februari tahun 2017 di UFC Fight Night Houston. Setelah lebih dari 3 tahun absen, Jung kembali ke oktagon menghadapi Dennis Bermudez, seorang kontender berbahaya. Banyak yang mengira sinarnya sudah padam, bahwa ia tak lagi mampu menahan kerasnya kompetisi setelah sekian lama berhenti. Namun hanya butuh 1 ronde untuk membungkam semua keraguan. Dengan insting khasnya, zombie melepaskan uppercut kanannya yang mendarat telak menjatuhkan Bermudez dalam sekejap. KO brutal itu seakan menghidupkan kembali mitos lama, zombie tidak bisa dimatikan. Arena bergemuruh, para komentator bersorak, dan dunia MMA kembali mengakui bahwa legenda Korea ini masih ada, masih bernafas, dan masih siap meneror divisi featherweight. Momen comeback itu bukan sekedar kemenangan biasa, itu adalah simbol. Meski waktu dan keadaan mencuri masa emasnya, semangat zombie tak pernah padam. Julukan itu kembali terasa nyata. Ia mungkin bisa absen, bisa terluka, bisa terhenti karena kewajiban, tapi ia selalu bangkit lebih keras dari sebelumnya.
Comeback spektakuler melawan Dennis Bermudez menandai kembalinya Zombie ke peta persaingan. Tapi itu baru permulaan dari fase baru karirnya, fase yang penuh drama, tragedi sekaligus momen abadi. Pada November tahun 2018, Zombie turun menghadapi Yair Rodriguez di UFC Denver. Pertarungan 5 ronde itu berjalan sesuai ciri khasnya. Zombie menekan maju terus dan seolah tak hancur meski diserang balik hingga detik-detik terakhir. Ia hampir pasti unggul di scorecard. Namun dalam momen yang seakan ditulis untuk legenda, tragedi datang sebelum bel berbunyi. Rodriguez melepaskan no look upward elbow, sebuah serangan nyaris ajaib yang mengenai rahang Zombie. Dalam sekejap tubuhnya terkulai dan pertarungan berakhir dengan KO paling dramatis dalam sejarah UFC. Kekalahan itu begitu menyakitkan, tapi justru semakin mempertebal mitos hanya Zombie yang bisa kalah dengan cara seikonik itu, bertarung sampai benar-benar habis hingga detik terakhir. 2 tahun kemudian pada Oktober 2020, Zombie mendapatkan kesempatan besar menghadapi Brian Ortega dalam duel penentu penantang sabuk. Ortega datang dengan versi baru dirinya, lebih ramping, lebih teknis, lebih matang. Di laga itu, Zombie dipaksa menghadapi realitas pahit. Tekanan konstan dan gaya maju terus miliknya justru dijinakan oleh kombinasi striking rapi Ortega, jab menusuk, gerakan kaki lincah, dan kontrol yang membuat Zombie sulit mendekat. Selama 5 ronde, Jung berusaha mencari celah, tetapi frustasi dengan disiplin taktis Ortega. Ia kalah lewat keputusan mutlak, sebuah hasil yang menegaskan bahwa di level tertinggi keberanian saja tidak cukup. Namun yang membuat Zombie berbeda adalah cara menerima kekalahannya. Tanpa drama, tanpa alasan, ia mengakui Ortega lebih baik. Bagi fans, inilah alasan mengapa ia begitu dicintai. Bukan hanya karena keberaniannya di dalam oktagon, tetapi juga karena kerendahan hatinya setelah pertandingan. Pertarungan ini menegaskan dua sisi dari The Korean Zombie. Di satu sisi, ia adalah simbol keberanian abadi, petarung yang tidak pernah berhenti maju. Di sisi lain, ia juga adalah manusia yang harus menanggung kerasnya evolusi MMA modern, di mana teknik dan strategi bisa menundukkan keberanian, dan semua itu hanya semakin memperkuat auranya, yaitu seorang legenda yang tidak pernah memiliki jalan mudah, selalu mencari lawan terkuat meski tahu resikonya adalah jatuh dengan cara paling tragis sekalipun. Kesempatan emas terakhir datang pada April 2022 ketika Chan Sung Jung menantang Alexander Volkanovski, juara featherweight yang tengah berada di puncak kekuasaannya. Banyak yang berharap Zombie bisa memberi kejutan, tetapi kenyataan di dalam oktagon berbeda. Volkanovski tampil jauh lebih cepat, lebih tajam, dan lebih presisi. Dari awal ronde, Zombie dihantam kombinasi pukulan tanpa henti. Ia maju seperti biasa, menolak mundur, tapi setiap langkahnya dibayar dengan serangan telak. Di ronde keempat, wasit Herb Dean akhirnya menghentikan pertarungan demi keselamatan Jung. Penonton tahu Zombie tidak akan pernah menyerah sendiri. Kekalahan telak itu membuka mata banyak pihak, bukan soal keberanian, melainkan soal tubuh dan waktu yang sudah tidak berpihak. Dari situlah muncul kesadaran bahwa legenda Korea ini sedang mendekati garis akhir. Namun sesuai dengan julukannya, Zombie tidak pergi begitu saja. Ia memilih satu panggung terakhir, sebuah perpisahan yang lebih pantas. Pada 26 Agustus tahun 2023 di Singapura, ia menghadapi Max Holloway, mantan juara yang dikenal punya salah satu volume striking terbaik dalam sejarah UFC. Pertarungan ini sejak awal dianggap sebagai duel simbolis. Dua warrior sejati, dua sosok yang selalu memberi pertunjukan tanpa kompromi. Di ronde pertama dan kedua, Zombie masih mencoba memberikan perlawanan, bahkan sempat mendaratkan beberapa pukulan bersih. Tapi Holloway terlalu rapi, terlalu sabar, dan pada akhirnya terlalu kuat. Memasuki ronde ketiga, Zombie melepaskan serangan liar khasnya, berusaha menutup jarak dengan harapan satu pukulan bisa mengubah nasib. Justru disitulah akhirnya datang. Holloway menyambut agresi itu dengan kombinasi keras yang mengirim Zombie ambruk. Begitu tubuhnya jatuh, penonton Singapura Indoor Stadium berdiri, sorakan tepuk tangan dan teriakan penuh respek menggema. Ironisnya, momen itu bukan hanya tentang kemenangan Holloway, melainkan tentang perpisahan seorang legenda. Zombie bangkit dengan wajah tenang, lalu
lalu membuka sarung tangan di tengah oktagon. Ritual universal tanda pensiun, tidak ada air mata berlebihan, tidak ada drama, hanya keheningan emosional. Seolah seluruh arena menyadari bahwa baru saja menyaksikan akhir dari sebuah era. Bagi Chan Sung Jung, laga itu bukan sekedar kekalahan lain, itu adalah panggung terakhir yang ia pilih sendiri. Cara elegan untuk menutup perjalanan panjang yang penuh luka, darah, dan kenangan abadi. Ia mungkin tidak pernah mengangkat sabuk juara UFC, tetapi ketika meninggalkan sarung tangan di kanvas, jelas terlihat bahwa warisan yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari sekedar gelar. Ia meninggalkan kisah, aura, dan cinta abadi para penggemar. The Korean Zombie mungkin tidak pernah menggenggam sabuk emas UFC, tetapi gelar juara bukanlah satu-satunya ukuran keabadian dalam MMA. Warisan yang ia tinggalkan justru lebih luas, lebih mendalam, dan lebih melekat di hati penggemar. Setiap kali ia masuk ke oktagon, penonton tahu mereka tidak akan disuguhkan sekedar pertarungan, melainkan sebuah drama hidup mati yang tulus, penuh keberanian, dan tanpa kompromi. Julukan The Korean Zombie bukanlah ciptaan tim pemasaran atau sekedar gimmick penjualan tiket. Itu adalah refleksi sejati dari siapa Chan Sung Jung, seorang petarung yang terus maju meski tubuhnya dihajar habis-habisan, yang menolak menyerah meski peluangnya tipis, yang berdiri lagi bahkan setelah jatuh dengan cara yang paling menyakitkan. Dalam dunia olahraga yang sering dihiasi ego dan citra palsu, Zombie tampil otentik, jujur dalam gaya, konsisten dalam sikap. Lebih dari itu, Jung membuka jalan bagi MMA Korea dan Asia di panggung global. Sebelum kemunculannya, representasi Asia di UFC masih sangat terbatas, seringkali dipandang sebagai pengisi acara ketimbang bintang utama. Kehadirannya mematahkan anggapan itu. Ia membuktikan bahwa seorang petarung dari Korea Selatan bisa menjadi headline, bisa memikat penonton Amerika, Brasil, hingga Eropa, dan bisa menginspirasi generasi baru petarung Asia. Warisan Zombie juga hidup dalam pertarungan-pertarungan ikonik yang menjadi bagian dari sejarah UFC. Twister submission, duel berdarah melawan Dustin Poirier, KO tragis di detik-detik terakhir melawan Yair Rodriguez, hingga standing ovation di Singapura saat ia menutup karir. Semua momen itu membentuk narasi bahwa MMA bukan sekedar olahraga kompetitif, tetapi juga seni bercerita tentang ketabahan manusia. Bagi banyak penggemar, Chan Sung Jung adalah simbol bahwa menjadi juara tidak selalu berarti memiliki sabuk. Ia adalah juara dalam arti yang lebih luas. Juara di hati fans, juara dalam memperlihatkan keberanian, dan juara dalam menunjukkan bahwa kekalahan pun bisa meninggalkan kesabaran. Dan mungkin itulah arti terdalam dari Korean Zombie, sebuah warisan yang mampu melampaui angka statistik, sebuah nama yang akan terus hidup di highlight reel, diingatan penonton, dan di semangat generasi baru fighter yang belajar bahwa MMA sejati adalah tentang berani berdiri melawan badai, bahkan ketika tahu badai itu menjatuhkanmu. Ketika Chan Sung Jung melepas sarung tangan di Singapura, dunia MMA seakan berhenti sejenak. Banyak fans yang merasa kehilangan, tapi layaknya sosok dalam film horor, Zombie tak pernah benar-benar mati. Ia terus hidup dalam ingatan pertarungan berdarah, highlight abadi, dan kisah heroik yang akan diceritakan lintas generasi. Bagi MMA, The Korean Zombie bukan sekedar petarung. Ia adalah legenda, mitos yang berjalan, bukti bahwa hati yang keras kepala bisa menembus batas tubuh manusia dan melampaui logika, kemenangan maupun kekalahan. Udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Hoca.